Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang kritik dan esai. Tapi sebelum ibu lanjutkan pelajaran kita saat ini, ibu mengingatkan kembali tugas yang pernah ibu berikan di bulan 1 ya, Januari, yaitu menulis novel. Ya, akhir bulan 2 sudah bisa dikumpulkan. Ya, bawa letakkan di meja ibu di kantor guru. Ya, tulis nama kelas lengkap. Ya, jika tidak kalian kerjakan, nilai akan ibu kurangi. Ingat, kalian sudah mau tamat, bukan lagi naik-naik kelas ya. Baiklah, apa itu kritik dan esai? Kritik dan esai sastra. Kalau menurut KBBI, kritik adalah kencaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kalau menurut HB Yasin, kritik itu adalah pertimbangan baik buruk suatu hasil kesusastraan, ya, suatu hasil karya sastra atau kesusastraan. Jadi kalau kritik ini kalian memberi tanggapan atau uraian, yaitu berupa karya sastra. Misalnya, apa karya sastra? Misalnya puisi. Puisi siapa yang mau kalian kritik? Kritik itu bukan menjelek-jelekkan. Ya, kritik itu yaitu memberi tanggapan. Tapi, kalau dia kritik ini bersifat objektif. Dia berupa fakta dan data. Tidak asal omong saja. Ya. Jadi, mengkritik itu bukan menjelek-jelekkan, tapi dia memberikan tanggapan, pertimbangan baik buruk suatu hasil karya dan bersifat objektif. Ingat itu ya. Jika nanti ini ada soal ujian semester ingat, ini kalian tulis ya. Sementara esai menurut KBBI adalah karangan prosa yang membahas sesuatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. HB Yasin memaparkan bahwa esai membicarakan beragam masalah sastra, tidak tersusun secara teratur, tapi seperti dipetik dari bermacam pikiran. Esai dapat bersifat informal dan formal. Esai informal menggunakan bahasa percakapan, menggunakan kata sapaan saya. Sedangkan esai formal menggunakan suatu persyaratan penulisan karya tulis yang baku dan bersifat subjektif. Kalau dia esai informal, dia hanya bersifat percakapan saja. Ya, yaitu menggunakan saya, hampir sama dengan dialog. Ya, sementara kalau esai formal, dia merupakan penulisan karya tulis yang bersifat baku, tetapi hanya rekaan saja atau menurut perasaan. Ya, itu namanya bersifat subjektif. Kebalikan dari kritik. Kalau kritik dia objektif. Dia berupa fakta dan data. Sementara esai dia bersifat subjektif, hanya rekaan atau karangan si penilai, ya. Adapun perbedaan kritik sastra dan esai berdasarkan ciri-cirinya. 1. Kritik. Kalau kritik ini dia memberikan tanggapan objek kajian hasil karya sastra. Jadi, kalau kritik ini
hasilnya ada karya sastranya seperti puisi, novel, apalagi karya sastra. Banyak lagi kan? Nah, itu nanti kalian cari ya. Kemudian B, memberikan pertimbangan baik buruknya sebuah karya sastra. Kalian tidak hanya mengkritik saja, tapi kalian harus pertimbangkan jika yang kalian kritik itu, yang kalian beri tanggapan itu sudah baik atau tidak. Kemudian bersifat objektif yang sesuai fakta dan data. Memberikan solusi atau kritik konstruktif. Konstruktif ini membangun. Ya. Sudah kalian kritik, sudah kalian beri tanggapan, kasihlah jalan keluarnya. Ya, jangan hanya pandai mengkritik saja. Kemudian tidak menduga-duga. Ya. Memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide-ide. Itu adalah kritik. Sementara esai membentuk prosa yang berisi gagasan. Kalian tulis dia bentuk prosa yang berisi gagasan-gagasan. Apa yang mau kalian nilai. Ya. Tapi kalau esai, karya sastranya tidak ada, tidak nampak, ya. Kemudian singkat dan dapat dibaca dengan santai dalam waktu relatif singkat. Memiliki ciri khas. Seorang penulis esai yang baik memiliki karakter tulisan yang khas dan membedakannya dengan tulisan orang lain. Jadi, dalam penulisan esai nanti, kalian tidak boleh meniru-niru tulisan orang lain. Kalian harus mempunyai karakter kalian sendiri. Tulisannya apa yang mau kalian buat di esai nanti, ya. Kemudian selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari yang hendak ditulis, ya. Di esai ini dia hanya menduga-duga saja karena dia bersifat subjektif dan menulis itu tidak secara utuh. Yang penting-pentingnya saja, yang menarik saja yang ditulis. Ya. Sudah sampai di situ dulu. Semoga pelajaran yang sesingkat ini dapat masuk di otak kalian. Ya. Dan jangan lupa dicatat. Ya. Untuk tugasnya, kalian ambil satu karya sastra, boleh berupa puisi, boleh berupa drama, boleh berupa novel, ya. Kalian buat kritik, ya. Apa saja yang mau kalian tanggapi. Tapi sebelum kalian kritik, kalian harus baca dulu isinya kalau novel, ya. Tapi kalau puisi harus kalian baca dulu. Susunannya kah? Bahasanya kah? Bagaimana menurut tanggapan kalian? Sudah baguskah? Nah, itu ya. Jadi, apa yang mau kalian kritik, tentukan dulu karya sastranya. Itulah tugas kalian, ya. Kritik ditulis di buku latihan, kemudian dikirimkan melalui classroom seperti biasanya. Ya, anak-anak ibu, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.